Makam Keramat Sunan Bonang merupakan salah satu situs religi di Kabupaten Cirebon. Situs ini berlokasi di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, tepat di bawah kaki Gunung Jaya. Untuk mencapai petilasan Sunan Bonang ini, pengunjung harus bersiap menapaki jalanan berkelok dan tanjakan yang cukup menguras tenaga. Namun rasa capek tidak terasa karena di sepanjang perjalanan menuju situs, pengunjung akan disuguhi pemandangan nan elok. Usai melewati gapura selamat datang, pengunjung akan memasuki area kompleks situs makam petilasan Sunan Bonang. Di lokasi yang tertata rapih dan diteduhi pohon-pohon besar itu, terdapat sekitar 4 bangunan, yakni makam Sunan Gunung Bonang sebagai bangunan utama, musola, rumah juru kunci, dan 1 bangunan makam perorangan. Di dalam bangunan utama terdapat 2 makam, juru kunci makam. Wahda mengatakan, dia tidak tahu persis siapa yang dikubur di makam tersebut, tapi menurut cerita secara turun-temurun, lanjutnya, yang dimakamkan itu berupa senjata. Senjata tersebut berupa tongkat Sunan Bonang dan makam keris welang, ujarnya, berdasarkan data dari berbagai sumber. Hal ihwal situs tersebut bermula saat Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah bermaksud untuk menaklukkan dan mengislamkan Ratu Onom, raja yang berkuasa di Rawalakbok yang terletak di sebelah selatan Raja Galuh dan Talaga. Ketika rombongan beristirahat, datanglah Nyimas Gandasari, putri Ki Gede Panguragan. Selain untuk bertemu dengan Sunan Gunung Jati, Nyimas Gandasari juga bermaksud untuk memohon fatwa Sinuhun Cirebon, karena setiap punya suami selalu meninggal ketika mau tidur bersamanya. Agar tidak terjadi lagi musibah, ia memohon kesediaan Sunan Gunung Jati untuk menjadi suaminya. Permohonan Nyimas Gandasari dikabulkan oleh Sunan Gunung Jati dengan fatwa agar Nyimas Gandasari mau menikah dengan Sunan Bonang. Atas fatwanya, Sunan Bonang bersedia menikahi Nyimas Gandasari dengan syarat ia harus mau diajak naik ke puncak Gunung Kendeng untuk berbulan madu. Setelah sampai di puncak Gunung Kendeng, Nyimas Gandasari dipangku oleh Sunan Bonang hingga tertidur pulas. Dengan kesaktian ilmu walinya, pada saat Nyimas Gandasari tertidur pulas, dalam sekejap mata Sunan Bonang mengeluarkan bokor emas yang berisi air dan bunga dari berbagai jenis warna serta diletakkan di depan pangkuan Nyimas Gandasari. Akibat pengaruh hawa dingin air bokor emas dan aroma bunga, secara perlahan keluarlah ular welang dari lubang kemaluan Nyimas Gandasari. Secepat kilat Sunan Bonang menangkap dan mencabutnya, kemudian dipukulkan pada sebatang pohon. Ular tersebut akhirnya merubah menjadi sebuah keris yang diberi nama keris welang atau keris Pangeran Welang. Akhir dari peristiwa itu, kemudian mereka melakukan ikrar perjanjian nikah batin antara keris welang dan tongkat Sunan Bonang. Kedua benda itu dikuburkan secara terpisah menjadi 2 makam, yaitu makam tongkat Sunan Bonang yang sekarang terkenal dengan makam keramat Sunan Bonang dan makam keris welang yang sekarang disebut makam Pangeran Welang. Di puncak gunung ini ada juga yang dinamakan Sumur Kejayan. Mari kita akan langsung menuju ke puncak. Seperti apakah auranya? Ikuti terus perjalanan tim kami. Salam RTP, salam Riantani Pro.
Itulah perjalanan kami, sekilas kisah di balik situs makam keramat Sunan Bonang. Situs makam keramat Sunan Bonang ini yang berada di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam hal kesulitan apapun. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Semoga usaha dan doa kita mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian dulu. Terima kasih. Matur kesuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.